Oke, siap. Di sini kita akan membahas tentang sholat. Ya, kayaknya memang materinya pernah dibahas, tapi Kak Yogi mau mengkhususkan dan kasih info kepada siapa sih atau dengan siapa sih kita berkumpul saat sholatnya kita tinggal dan tidak kita pedulikan. Ternyata ada sebuah hadis yang harusnya diketahui oleh Kak Yogi sama semua kita, kalau sholat itu sangat penting. Oke. Baik. Sudah bisa dimulai? Oh, masih ada yang mau menulis? Ana persilakan dulu. Yes. Oke. Sambil menanti kehadiran, halo Zuhair. Oke, sambil nungguin teman-teman yang lain, ada baiknya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan Allah izinkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk kembali belajar sama-sama. Kak Yogi belajar, teman-teman juga belajar. Dan banyak yang protes ke Kak Yogi, Kak, kok kajian di Villa Ubud kok udah ditutup sih Kak? Iya, Kak Yogi bilang qadarullah masjidnya tidak terlalu besar, ntar kalau keramaian juga teman-temannya tidak nyaman. Nah, ingin Kak Yogi sampaikan sama kalian, buat teman-teman yang udah hadir ke sini, perbanyak syukur, yang rajin belajarnya. Soalnya banyak teman-teman kita yang nggak dapat kesempatan buat belajar di sini, ya. Jadi jangan sia-siakan. Allah udah kasih rezeki, kita harus bersyukur kepada Allah. Mungkin Kak Yogi juga minta maaf kepada teman-teman yang tidak dapat kuota belajar. Insya Allah kedepannya kita dapat rezeki yang lebih, nanti masjidnya jadi gede. Amin, insya Allah ya. Oke deh, teman-teman sholat itu apa sih? Ibadah. Sholat itu apa ya? Menjalankan perintah Allah, apa lagi? Oke. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Apa adik-adik? Ya, kayak ditulis di sini. Sholat adalah atau sholat artinya doa. Yap, sholat itu adalah doa. Sekarang kita coba tebak-tebakan, apa artinya sholat? Doa. Teman-teman tahu kan
Kalau kita berdoanya kepada siapa sih? Kepada Allah. Saat kita berdoa kepada Allah, boleh nggak kita bermain-main? Boleh nggak kita bercanda? Tidak. Ya, ini pengertian secara bahasa adik-adik. Salat itu adalah doa. Sedangkan salat secara arti, salat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Allahu Akbar. Ini namanya apa? Good job. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu apa? Salam. Inilah perbuatan yang ternyata masuk ke dalam rukun Islam keberapa? Nih, keberapa? Masih sholat rukun Islam kelima. Ke-10 kebanyakan. Oke deh, kayak bantu nak. Salat rukun Islam kedua. Bunyal Islamu ala khamsin. Siapa yang tahu bunyal Islamu ala khamsin? Arza, coba bacain. Wa iqamis shalah, masya Allah, jazakallahu khairan ya Arza. Kayak gini diingatkan, masya Allah. Kata Arza, wa iqamis shalah. Arza membacakan riwayat Nabi SAW bahwasanya ternyata sholat ini rukun Islam yang kedua. Ya, kita kan punya rukun Islam tuh adik-adik. Ada syahadat, sholat, puasa, bayar zakat, naik haji. Naik hajinya kemana? Iya, ya, bukan ke Ciledug. Kalau ke Ciledug naik busway, ya. Oke, anak saleh. Coba deh, kita coba tebak lagi. Salat rukun Islam keberapa? Apa yang dimaksud dengan rukun? Yang dimaksud dengan rukun adalah hal-hal yang harus tegak dalam sebuah agama. Dan agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya sholat. Dulu Nabi kita sampai dibilang orang, yaps, betul, Nabi kita diejekin. Tahu diejek nggak? Ya, diledekin sama orang-orang Quraisy yang kufar. Diledekin Nabi kita. Nabi kita bilang, saya semalam habis naik ke atas langit. Ya. Nah, ya, pada peristiwa Isra dan tapi para orang-orang kafir Quraisy, Muhammad telah tidak sehat. Itu perkataannya. Kenapa Nabi ke atas? Ternyata Nabi mendapatkan perintah. Perintah apa? Sholat. Dibebankan sholat yang banyak turun. Kemudian dikatakan oleh Nabi siapa? Nabi Musa,
Kata Nabi Musa, naik, balik lagi ke atas. Sungguh Bani Israel gak kuat, disuruh sholatnya banyak. Naik lagi. Ya, turun. Apa kata Nabi Musa? Naik lagi, minta keringanan dari Rabb-Mu. Karena kami tidak kuat, Bani Israel tidak kuat menjalankan sholat yang banyak. Nabi naik lagi. Ya, sampai pada akhirnya kata Nabi Musa, naik lagi. Kata Nabi, aku sudah malu bertemu dengan Rabb-Ku. Nabi naik ke atas langit. Tapi tentu dengan izin siapa adik-adik? Allah. Emangnya mungkinkah? Mungkin. Allah yang izinkan. Nabi turun ke dunia. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya memakan waktu beberapa jam aja adik-adik. Tapi lihat, Nabi berjuang menjemput perintah salat. Akhirnya salatnya jadi cuman 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, cuman 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5. Cuman ada 5, di mana 5 ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 20 rakaat. Apanya yang salah? Oh, ya. Coba. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Makan coklat dulu Oh nanti ya. Oke deh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dulu para sahabat saat melaksanakan sholat seperti ini, mereka semangat. Sampai-sampai kalau Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah, Nabi bilang, katakan pada orang-orang, suruh mereka bersyahadat. Wa inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka nanti nurut sama kamu, perintahkan mereka buat sholat. Itu loh yang pertama kali. Lihat Nabi waktu sampai ke kota Madinah, mereka enggak memikirkan rumah-rumah yang besar dulu, enggak. Mereka sama-sama memikirkan satu tempat. Apa? Masjid. Ya, mereka memikirkan bangun masjid. Karena apa? Karena mereka ingin menegakkan sholat 5. Sampai-sampai mereka nggak berpikir, mereka bangun, mereka menebang pohon kurma, kemudian ditancapkan, dibikin atapnya itu dengan daun-daun pohon kurma. Tahu nggak? Pernah ngelihat gubuk nggak adik-adik? Yang atapnya dari daun, ya kan? Tuh dibikin seperti itu. Mereka mau sholat, lantainya bukan kapret, apa? Ini apa namanya? Iya. Jadi bukan K A P R E T. Kapret dong. Coba bantuin.
Nih nggak ada begini nih kalau sekarang mah sholat ya Allah enak banget. Dulu para sahabat nih teman-teman, lantainya itu pasir. Jadi kalau mereka bangun dari sujud, ini nempel apa? Pasir. Ya, nempel pasir. Terus dibersihin dong Kak? Enggak ya, begitulah keadaannya. Mungkin enggak Kak? Mungkin. Ya, mereka kotor sininya, tapi sholatnya jalan terus. Pokoknya sama sholat, mereka tuh para sahabat sangat-sangat peduli. Sampai-sampai pernah kejadian perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang di mana mereka membuat parit yang lebar. Mereka bikin got lebar, lubang besar. Musuhnya ada di sana, jumlahnya 10.000 orang. Ya, saat mereka tiba, para sahabat itu sibuk memanah. Mereka sibuk mempertahankan diri. Jangan sampai orang-orang musuh itu masuk ke dalam parit, terus mereka naik lagi. Jadi para sahabat itu nungguin adik-adik dipanah, pakai pemanah yang hebat-hebat dan berusaha gimana caranya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menembus. Yap. Mengambil apa? Oh iya boleh. Tafadhol, boleh ke belakang. Oke. Jadi ketika itu Nabi terlalaikan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, jadi sholatnya terganggu. Nabi kita sampai terganggu sholat zuhur, wah terlewat. Sholat asar, wah terlewat. Sampai Nabi pernah sholat zuhur asar itu bersamaan dengan sholat maghrib. Begitu sibuknya Nabi, tapi mereka nyesel. Sampai-sampai Nabi mendoakan, terlaknatlah musuh-musuh, terlaknatlah orang-orang kafir Quraisy. Mereka telah menjadikan kita lupa dengan sholat. Mereka telah menyibukkan diri kita dari sholat. Tapi yang ingin Kak Yogi tanamkan kepada kalian, lihat begitu pedulinya tuh para sahabat sama apa coba? Sama sholat. Ya mereka nggak mau ninggalin. Kak Yogi ingin kasih pesan sama teman-teman. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lakukan sebisa mungkin. Ini adalah tiang agama adik-adik. Kak Yogi, subuh biasanya masih ngantuk. Ya iya sama Kak Yogi juga ngantuk. Ya, tapi kan harus berusaha. Makanya Allah baik banget. Sholat subuhnya cuma dikasih sedikit. Berapa rakaat? 2. Iya kan? Allah baik gak sama kita adik-adik? Baik banget. 2 rakaat karena Allah tahu kita kekuatannya mungkin masih lemah. Zuhur 4 rakaat. Gak apa-apa, semangat kan habis makan. Nah, asar 4 rakaat masih kuat. Maghrib dikurangin jadi 3 rakaat. Isya karena mau istirahat. Kalau sudah sholat isya 4 rakaat, badannya bergerak, badannya capek, terus tidur. Allah baik. Banyak sekali kebaikan yang Allah sediakan dari sholat-sholat ini. Tapi anak soleh dadah, anak ngantuk, anak mau pulang dulu. Emang belum selesai? Anak mau pulang lewat jendela boleh? Nggak ada jalannya. Nanti jatuh. Masya Allah. Sayang, sayang.
Begitu banyak manusia yang jauh dari ilmu sehingga mereka disifati sama Allah adha'u as-shalah. Apa kata Allah? Ya, ada manusia ya yang Allah sifatkan adha'us shalah. Apa itu adha'us shalah? Mereka menyia-nyiakan sholat. Jadi kalau orang yang adha'us shalah namanya apa? Orang yang menyia-nyiakan sholat. Kata Allah dalam surat Maryam. Kayak sambil nungguin teman-teman baca nulis, kayak bacakan. Kata Allah, teman-teman ikutin ya. Fa khalafa mim ba'dihim fa khalafa mim ba'dihim. Lihat kayak gini deh. Fa khalafa. Hafalin ya. Fa khalafa. Yaps. Hafal belum? Coba 1, 2, 3. Mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Oke, lagi. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lagi. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Allah bilang, maka datanglah ya setelah itu pengganti mereka yang lebih jelek. Mereka adalah manusia yang menyia-nyiakan waktu salat. Allah sifatkan bahwasanya manusia yang lalai dari sholatnya adalah pengganti yang jelek, alias tidak bagus adik-adik. Jadi ternyata memang ada di dunia ini orang-orang yang gak mau sholat. Siapa yang pernah tahu orang yang enggak sholat? Orang dewasa apa anak-anak? Dua-duanya. Yang dewasa ada. Bahkan Kayogi mau berangkat sholat Jumat. Orang Kayogi berangkat sholat Jumat, ada bapak-bapak lagi istirahat begini. Dia lagi jualan. Terus Kayogi bilang, Pak, ayo sholat Jumat. Nanti aja deh. Ya, bapak lagi istirahat. Oke, lihat. Padahal si bapak seorang muslim. Gak sholat teman-teman. Padahal masjidnya tuh kelihatan. Kayogi berpikir, ya Allah, itu kalau lagi dengar azan, apa hatinya gak terpanggil? Ada lagi Kayogi lihat. Beberapa orang lagi sibuk kerja. Nanti kita akan bahas dengan riwayat ini. Sibuk kerja, panggilan azan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lewat, berangkat ke masjid. Kayogi ngelihat, loh, kok orang ini masih kerja? Oke. Nanti Kayogi pulang dari masjid, loh, kok orangnya masih
kerja. Ditanya, Pak kok nggak sholat? Iya nanti aja deh kalau sudah tua. Kebanyakan manusia punya cita-cita rajin sholatnya kalau udah tua. Kak Yogi dapeti beberapa komplek atau beberapa tempat tinggal sholat isinya bukan orang muda, bukan orang-orang yang masih kuat. Isinya semuanya orang kakek-kakek, orang tua. Kenapa? Banyak yang menanamkan pikiran bahwasanya sholatnya ntar aja sholatnya kalau udah ompong, ya ntar aja sholatnya kalau udah keriput, iya sholatnya kalau udah nggak punya gigi. Jangan. Atau sholatnya kalau sudah putih rambutnya baru sholat. Kalau masih sehat mah nggak apa-apa, ntar diampuni sama Allah. Salah. Ya, lihat kata Allah, manusia-manusia yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan waktu sholatnya adalah manusia yang jelek. Kita nggak mau dong dikatain jelek, betul nggak? Iya, kita nggak mau. Nah, maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, seorang manusia hendaknya semangat untuk melaksanakan sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun." Pertama, orang yang tidak sholat, nih kata Nabi dalam riwayat ini, akibat tidak sholat, ya, akibat tidak sholat, satu, tidak dapat cahaya. Ya, kata Nabi, lam yakun lahu nurun. Orang yang tidak sholat tidak bercahaya. Kenapa? Kita butuh cahaya emangnya Kak? Butuh. Ya, di dalam alam kubur. Kemudian saat menyeberangi apa? Ya, jembatan Sirat. Ya, kenapa kok dibilang Siratul Mustaqim? Sirat aja sebenarnya ya. Kalian juga bilang nih, nyembangin jembatan. Itu kan dalam keadaan gelap. Ya, bahkan dikisahkan bahwasannya Sirat itu, jembatan itu gelap karena apinya neraka itu berwarna hitam. Gelap. Kita butuh cahaya. Setiap cahaya dari kebaikan kita butuhkan. Nah, orang-orang yang gak mau sholat, dia seperti handphone yang gak dicas. Bisa dipakai atau tidak? Enggak, baterainya habis, nggak punya senter, nggak punya cahaya. Manusia yang tidak sholat, kata Nabi, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun. Yang nggak sholat nggak dapat cahaya. Gelap. Kehidupannya gelap, hatinya gelap, bingung, gak enak, mudah diganggu sama syaitan. Ini loh yang pertama. Oke, sambil nungguin kalian nulis, ikutin Ana. Oh. Bu. Aku sayang banget. Aku sayang banget sama sapi. Aku sayang banget sama sate kambing. Loh. Ya, enak lah saja ya. Oke, anak soleh. Oke, ikutin Ana ya. Waman lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun
Lam yakun lahu nurun. Ikuti dulu. Lam yakun lahu nurun. Baru satu. Lam yakun lahu nurun. Wa man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nurun. Oke, yang pertama, ketika orang tidak sholat, kata Nabi, tidak dapat cahaya. Kuburan gelap, negeri akhirat yang harus kita seberangi, jembatannya gelap. Kita butuh cahaya Allah. Maka dari itu jangan tinggalin salat. Yang kedua kata Nabi, wala burhanun. Wala burhanun. Wala burhanun. Ya, yang kedua tidak dapat petunjuk. Ya, tidak dapat petunjuk. Ya, orang yang nggak sholat pusing kepalanya. Aduh, stres gitu ya. Pucing. Ya, apa? Iya, itu dia. Aduh, stres. Aduh, saya banyak masalah. Aduh. Ya, mereka pusing, gelisah, gak enak hatinya. Kenapa? Karena gak ada petunjuk dari Allah. Karena mereka tidak mau sholat. Ada bapak-bapak ngeluh, aduh dek, bapak hidupnya susah. Ya, bapak hidupnya gak enak. Ngeluh dengan rezekinya, pusing dengan keadaannya. Tapi giliran waktu sholat gak mau datang, gak peduli. Pak, gak sholat dulu pak, nanti aja deh kapan-kapan. Gimana Allah mau bantu kita teman-teman kalau kita tidak sholat? Jadi kalau teman-teman adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah mau tenang, siapa yang mau tenang? Siapa yang mau senang? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau ceria? Siapa yang mau masuk surga? Jangan lupakan biar kita dapat petunjuk. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Dikasih hadiah nih ntar. Kayak Yogi marah-marah aja. Ya maaf deh, kayak Yogi marah-marah aja. Ya udah, takut deh. Tarik napas dulu deh. Mau kentut. Aduh, nggak jadi. Ya udah. Wala burhan. Wala burhan. Wala burhan. Tidak dapat petunjuk. Oke, berikutnya wala najah. Wala najah. Ya, apa? Tidak beruntung ataupun selamat. Dia nggak akan selamat. Yap. Dia nggak akan beruntung, juga nggak akan selamat. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Yang lebih serem lagi, ya gimana sayang? Ya. Ya, sebentar gimana nak? Ini ada ini. Iya, ini apa namanya, bekas nggak tahu deh. Oke, berikutnya tidak beruntung. Dia nggak akan beruntung. Sampai-sampai Nabi mengatakan inna awwala ma
yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairul a'mal. Pertama amalan yang ditanya sama Allah apa? Salat. Kalau salatnya bagus, subuhnya salat, zuhurnya salat, asarnya salat, maghribnya salat, isyanya salat. Kata Nabi, beruntung. Tapi subuhnya kesiangan, zuhurnya kelaparan, asarnya masih ngorok, maghribnya masih mandi sama sapi, isyanya ketiduran. Maka yang seperti ini adik-adik, dia tidak akan beruntung. Kata Nabi, fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka seluruh amalannya juga jadi jelek adik-adik sekalian. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Ada yang lebih seram lagi. Mau tahu? Mau tahu yang lebih seram? Ada di sini. Hadis ini hendaknya nanti kalian ceritakan sama abi umi kalian. Tapi sebelumnya kita bagi-bagi dulu. Anak saleh. Yeay, yang rapi. Oke. Salat itu artinya apa Kak? Duduk rapi. Salat itu artinya salat itu artinya duduk rapi. Salat itu artinya doa kita kepada, itu secara bahasa ya, tapi kalau secara istilah salat itu perbuatan. Nih gampangnya buat kalian, adalah perbuatan yang dilakukan dari mulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat itu rukun Islam ya kan? Salat kita ada apa aja? Ada kelompok manusia yang suka meninggalkan sholat, disebut sama Allah adorus salat. Dan manusia yang meninggalkan, oh boleh ke belakang saya, izin ya, meninggalkan sholat sama atau dianggap sebagai manusia-manusia yang jelek. Akibat tidak sholat, 1, tidak dapat, 2, tidak dapat, 3, tidak. Siapa yang hafal 3-tiganya? Oke, sebutin. Merem. Kalau nggak merem diketok ntar. Tidak dapat bercahaya, tidak dapat petunjuk, tidak beruntung. Oke, kakak, ganteng. Tidak dapat cahaya, Ya. tidak beruntung, tidak dapat petunjuk. Oke, sip. Kakak yang baju putih. Ya. Merem. Tidak beruntung. Ya, tidak beruntung berarti nggak dapat hadiah dong, kan tidak beruntung. Mana? Oke. Apa ini permen nona namanya ya? Oke, duduk rapi. Insya Allah Kak Yogi keliling kok teman-teman. Tapi teman-teman sabar, teman-teman lomba duduk rapi. Apa akibat dari tidak sholat? Oke, salah. Ya, apa aja? Ya. 1, 2. Oke. Tidak dapat cahaya. Terus yang ketiga, tidak beruntung. Maksudnya tidak beruntung di mana? Di dunia juga di negeri akhirat. Siap. Kita tebak-tebakan lagi setelah kalian mau rapi.
rapiuih. Anak saleh siap, semangat, semangat. Yeay. Oke, ini yang Kak Yogi ngeri. Dan Kak Yogi maunya kalian tahu. Kalau ada yang tak sholat, dalam riwayat ini kata Nabi, wakana yaumal qiyamati ma'a Qarun. Dia di hari kiamat akan bersama. Sip. Ini yang pertama. Ya, di hari kiamat, di hari kiamat bersama Qarun. Siapa itu Qarun? Ya, orang kaya. Orang kaya yang gara-gara kekayaannya, hartanya yang melimpah, hartanya dikisahkan bahwasanya nggak akan pernah ada kerja katanya. Dia banyak hartanya, akan tetapi hartanya melalaikan dia dari taat kepada Allah. Disuruh ibadah, kata dia, lah saya kan dapat harta dari enggak, dia bilangnya apa? Dari kerja keras saya kan kerja keras, saya kan cerdas. Iya, dia lupa bahwasanya harta itu dari siapa, teman-teman? Dari Allah. Ya, nah hari ini juga banyak yang begitu. Ada anak-anak yang terlalaikan dengan harta yang dititipkan kepadanya. Boleh? Yang dititipkan kepadanya. Contoh, Allah titipkan harta mainan. Mainan itu harta atau bukan? Harta. Belinya pakai apa? Pakai duit. Apalagi sekarang lagi musim ya, disuruh sholat, udah mau takbiratul ihram masih begini. Ini ketek ya. Padahal mau sholat, akhirnya sholatnya jadi ya. Iya, itu main lato-lato. Dia lupa. Nah, kalau misalkan ada anak soleh yang gara-gara mainannya, gara-gara HP-nya, gara-gara TV-nya, dia lupa sama sholat, berarti dia temannya siapa? Bukan. Di sini temannya siapa? Temannya Qarun. Kata Nabi, ma'a Qarun. Wa Fir'aun. Fir'aun juga dia merasa dia orang hebat dan mengaku sebagai dia nggak mau taat sama Allah. Sama orang terdekatnya siapa? Lah, Haman. Masya Allah. Siapa orang terdekatnya adik-adik? Haman, yang katanya mau membantu Fir'aun buat bikin tangga untuk bisa naik ke atas langit katanya. Kata Nabi, maaf Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman adalah contoh dua orang kafir yang lalai dari Robnya gara-gara kekuasaannya. Zaman sekarang banyak yang lupa sama sholatnya gara-gara tar dulu ya saya ntar aja sholatnya, saya lagi sibuk itu syuting. Tahu syuting nggak adik-adik? Masya Allah. Ntar dulu saya kan bos. Boleh. Saya kan seorang bos. Saya mah nggak mau deh sholat, ntar aja. Banyak yang begitu, banyak. Terakhir kata Nabi, wa Ubay bin Khalaf.
Coba yang terakhir siapa? Wa Ubay bin Khalaf. Siap? Oke. Anak soleh. Sama siapa aja tadi orang yang nggak sholat? Sama Qarun, Fir'aun, Haman. Yang terakhir Ubay. Iya silakan. Siap. Ubay bin Khalaf. Ikutin Kak Yogi. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang empat ini, terakhir Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah orang yang sibuk dagang, tapi dagangnya dagang. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Apa yang diperjualbelikan? Kalau kalian pernah dengar kisah, ada seorang di zaman Nabi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia dipengaruhi oleh Ubay bin Khalaf. Penjual apakah Ubay bin Khalaf? Lah. Nyerah? Menjual sesuatu yang banyak dikonsumsi masyarakat Arab di zaman itu. Apa? Khamar. Dapat permen lagi. Ya, karena menjawab. Duduk rapi. Ayo, siapa yang nggak duduk rapi dikasih hadiah kursi nanti. Mau? Ya, kayak aja deh. Yaps, Ubay bin Khalaf, pedagang yang kaya raya, tapi lalai dari siapa? Dari Allah. Pedagang kaya raya, iya, sibuk sama dagangnya. Beli. Mana? 50.000. Nih. Duit. Iya, boleh. Teman-teman yang mau pipis, membuang air kecil, boleh langsung meninggalkan lokasi aja ya. Baik. Jadi kata Nabi apa? Apa kata Nabi lagi? Kata Ubay bin Khalaf yang seorang pedagang, dia sibuk dengan apanya adik-adik? Dengan perdagangannya, sehingga melalaikan dirinya dari namanya salat. Gak kepikiran buat masuk agama Islam. Bahkan saat temennya si Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam, Ubay bin Khalaf malah bilang, kamu harus meninggalkan agama Islam. Masya Allah. Lihat begitu dahsyatnya akibat-akibat yang ditimbulkan dari harta, dari kedudukan, sampai melalaikan orang-orang dari sholat. Maka Kak Yogi mau tanya, siapa yang punya cita-cita di sini mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi orang-orangan? Begitu dong, ntar di sawah ntar. Oke deh. Jadi kalau ndak sholat bersama siapa aja tadi? Qarun, Fir'aun, Haman, sama Ubay bin Khalaf. Ini adalah 4 contoh manusia yang gagal masuk surga dan tidak bisa memasukinya gara-gara lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, duduk rapi. Masya Allah. Pengen gak sama Ubay bin Khalaf? Sama Fir'aun? Kangen gak sama Qarun? Enggak. Kangennya sama siapa? Sama Nabi Muhammad.
Kita ingin bisa melihat wajah Allah. Kita ingin bertemu para sahabat. Siapa yang ingin ketemu para sahabat? Siapa yang mau jadi teman sahabat? Siapa yang mau jadi teman Fir'aun? Jangannya dikit-dikit. Kita sholat kok insya Allah, rajin kok. Karena emang kita nggak mau sama Fir'aun, nggak mau sama Haman, sama Korun, sama Ubay bin Khalaf, sama orang-orang buruk yang sering meninggalkan. Oke deh. Ya, yang sudah rapi boleh pulang. Ya udah pulang sana, pulang. Jangan. Hop. Tenang. Emang teman-teman mencatat? Udah. Ya udah. Kan Kak Yogi belum tanya jawab dulu sama teman-teman. Kak Yogi tanya jawab dulu boleh? Oke, Kak Yogi bawa dulu ini. Siap? Kita murojaah dulu ya. Duduk rapi, hap. Duduk diam. Yeay, Masya Allah. Waman lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Oke, barang siapa yang tidak menjaga sholat, tidak dapat cahaya, tidak dapat petunjuk, tidak dapat keberuntungan, dan pada hari kiamat bersama Qarun wa Fir'aun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Kok Kak Yogi nulisnya Ubay bin Khalif? Ya salah nih Kak Yogi, harusnya Ubay bin Khalaf. Oke, pertanyaan pertama, siap? Siap. Apa yang menyebabkan Qarun lalai dari ibadahnya? Up. Yang belum menjawab. Oke, kakak pojok. Gara-gara. Oke, sip. Siapa yang mau menjawab? Gara-gara apanya? Cakep. Makasih banyak. Gara-gara apanya? Gara-gara apanya? Hartanya. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara apa Kak? Hartanya. Dia lalai. Oke, kakaknya boleh diambil Kak. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara hartanya. Mainan kita termasuk harta kita bukan? Iya.
rezeki dari Allah bukan? Ya, kalau ada yang lalai gara-gara mainannya, terus dia nggak sholat, jadi temannya siapa tadi? Temannya Korun. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Fir'aun dan Haman lalai kepada Robnya? Oke, silakan. Apa yang membuat kekuasaannya 100? Gara-gara apanya teman-teman? Kekuasaannya. Fir'aun, Haman itu sama-sama merasa berkuasa, sehingga udahlah, ngapain saya kan udah jadi raja di dunia, ngapain saya sholat? Ini banyak yang begini, banyak yang merasa sudah sukses. Saya kan orang terkenal di dunia, ngapain saya sholat? Banyak. Maka Kak Yogi nggak mau itu terjadi sama teman-teman sekalian. Baik, berikutnya. Apa yang membuat Ubay bin Khalaf lalai dari Robnya? Oke. Apakah? Apa yang bikin Ubay bin Khalaf lalai? 1. Oke, kakak. Kekayaannya belum. Gara-gara apa? Dikit lagi, kakak. Karena dagang. Ada dikit lagi. Karena dagangannya boleh diambil. Karena apanya? Karena dagangannya. Masya Allah, betul. Jadi kalau misalkan ada yang berdagang, kalau memang waktunya sholat, ya sholat. Penduduk kota Madinah ataupun sekitar Masjidil Haram, mereka kalau mendengar azan, apa yang mereka lakukan? Sholat. Mereka meninggalkan perdagangannya, nggak apa-apa, udah, mereka tidak takut nanti dagangannya dicuri, enggak, karena yang jaga perdagangan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak keluarkan lagi yang banyak nih. Duduk rapi. Nggak bersuara, dia harus senyum, dia harus rapi, nggak bersuara senyum, dia harus rapi, nggak bersuara senyum. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih sholat yang harus wajib kita laksanakan? Oke, kakak yang baju pink. Siapa yang bisa mengulanginya? Oke, kakak yang kerudung merah. Zuhur. Masya Allah. Ulangin kak. Coba kak. Mantap. Sebentar. Kakak boleh diambil. Oke, sebentar. Mana tadi kakak yang sudah menjawab? Kak Yogi kasih yang sudah menjawab dulu ya. Yang pintar-pintar nih, Masya Allah, mana nih? Oke, nih boleh diambil. Ya, kakak kan tadi udah dapet. Nanti mau dapat lagi ya, siap deh. Oke, duduk berantakan. Enggak. Duduk rapi. Sip. Teman-teman, kita pulang yuk. Teman-teman tahu nggak sih apa sih akibat dari tidak sholat? Apa? Tidak dapat cahaya. Ya, sip. Oke, sip. Kakak coba ya nanti kalau kita tidak sholat apa akibatnya tadi? Masuk neraka. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Tidak dapat apa kakak tadi? Tidak dapat petunjuk. Tidak dapat cahaya. Tidak berun. Masya Allah. Kak Yogi sampai ngos-ngosan nih ketemu teman-teman yang semangat. Oke, semangat.
Coba kita sebutkan sama-sama. Akibat tidak sholat. 1. Tidak dapat cahaya. 2. 3. Dan di akhirat atau di hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin. Mereka semua adalah contoh-contoh orang jahat yang kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sekarang siapa yang mencatat? Oh, nggak boleh berisik, wajib tenang. Yuk, mana? Harus sikapnya tenang, baik, cukup mengangkat catatannya dan hadiahnya sesuai dengan yang Kak Yogi berikan ya. Kalau catatannya bagus, catatannya lengkap, hadiahnya sesuai. Oke, duduk rapi. Oke. Ana boleh melihat terlebih dahulu. Sip, Ana suka. Good job, itu yang Ana suka. Oke, sip. Sebentar, Kak Yogi keliling-keliling sebentar. Oke, iya sebentar sayangku, Kak Yogi keliling, insya Allah kok. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, Kak Yogi ambil lagi. Sebentar. Oke, sama-sama. Kak Yogi keliling dulu ya. Nanti teman-teman tetap mengangkat catatannya sampai sholat maghrib ya. Oke. Duduk rapi. Tetap duduk rapi dong. Sip. Kok bagus-bagus sih? Kenapa teman-teman mau mencatat? Tujuannya biar dapat hadiah atau biar dapat pahala? Biar dapat pahala. Oke, ini teman Kak Yogi yang dari awal nemenin kajian. Barakallahu fiik. Oke. Nah, terus kalau misalkan ini dikasihin Kak Yogi nggak dapat dong. Ya udah deh, kesini 1, 2. Oke, duduk rapi. Wah, Kak Yogi suka sekali ada tulisan Arab-Arabnya. Barakallahu fikum. Mana lagi nih? Oke. Sip, sebentar. Oke, sebentar izinin Kak Yogi keliling dahulu. Kak Yogi minta izin keliling dulu. Oke, sebentar, sabar ya penonton ya, sama-sama. Oke, mana? Ya itu apa itu tasnya? Duduk rapi. Baik, Kak Yogi takjub sekali, semua tulisannya bagus-bagus. Tapi di antara yang bagus, insya Allah ada yang terbagus dan ada yang lebih bagus. Tapi ingat, kita menulis itu bukan untuk dapat coklat, nanti pahalanya habis. Kalau kita menulis itu biar dapat pahala. Nah, mulai sekarang siapa yang kira-kira janji mau rajin sholat? Siapa yang janji mau rajin sholat? Beneran nih? Beneran ya? Kalau kalian melihat orang gak sholat, kalian berani menasehati? Nasehati pelan-pelan, kasih tahu. Ya, kalau orang gak sholat, dia nanti jadi temennya Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Semua ini adalah contoh-contoh orang yang disiksa di api neraka. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum jami'an teman-teman. Semoga kita jadi anak-anak yang menegakkan sholat. Dan Ana berharap Ana dapat pahala dari apa yang kalian lakukan. Nanti praktekin ya. Jangan lupa sholat ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Sebelum kaya diakhiri, semua wajib berada di atas sejadahnya, kemudian duduk rapi. Hop. Ya, hitungan kelima sudah rapi. 1, 2, 3.
10. Berapa? Oh iya 5, maksudnya 5. Oke, Masya Allah rapi-rapi banget ya. Dan saat keluar tak boleh dorong-dorongan. Paham? Oke deh, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ceritain ya, kalau nggak sholat tidak dapat cahaya, kalau tidak sholat tidak dapat petunjuk, kalau tidak sholat tidak beruntung, nanti jadi temannya Qarun, nanti jadi temannya Fir'aun, nanti jadi temannya Haman, nanti jadi temannya Ubay bin Khalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk rapi seperti biasa. Ngapain coba? Putar badan.